Tom Lembong diabolisi dan Hasto diamnesti. Hukum di Indonesia mengalami warna baru setelah ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dibebaskan dari penjara usai memperoleh abolisi dan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Tom Lembong yang keluar dari rutan Cipinang, Jakarta pada Jumat 1 Agustus sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat dengan kaos polos biru gelap diikuti istri kuasa hukum dan Anies Baswedan. Sekitar 1 jam sebelumnya, Hasto Kristianto keluar dari rutan KPK dengan mengenakan jas dan kaos merah dampingi kuasa hukumnya. Ia mengucapkan terima kasih atas pemberian amnesti ini. Keduanya keluar usai keputusan presiden yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 1 Agustus tahun 2025 terbit dan diserahkan ke rutan. Awalnya proses hukum dan keputusan pengadilan terhadap kedua orang ini memiliki kejanggalan. Para pengamat hukum menilai pembebasan Tom dan Hasto ini mempermainkan hukum dan akan berdampak buruk pada upaya pemberantasan korupsi. Pemberian amnesti dan abolisi ini baru kali ini diberikan untuk terpidana korupsi. Regulasinya sejak terbit melalui Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954. Hasto yang sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap terkait perkara korupsi Harun Masiku, dan Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus impor gula kristal mentah melalui surat Presiden nomor R43-Pres-072025 tertanggal 30 Juli 2025 meminta pertimbangan DPR untuk memberikan amnesti dan abolisi terhadap 1.178 narapidana termasuk Tom dan Hasto. Menurut pemerintah, semua ini diambil untuk menjaga kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan demi kepentingan bangsa dan negara ke depannya. Peneliti ICW yaitu Yasar Aulia mengatakan bahwa terpidana korupsi semestinya tidak layak menerima amnesti dan abolisi. Pemberian ini dapat memicu implikasi besar pada pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini bisa dimanfaatkan para koruptor untuk berupaya bebas dari kejahatannya. Karena menurut Yasar, sepanjang yang dia tahu bahwa sejarah tidak pernah ada amnesti maupun abolisi diberikan kepada terpidana kasus korupsi. Sahel Muzamil dari Transparency International Indonesia mengatakan bahwa pemberian amnesti dan abolisi ini sangat prematur karena kasusnya belum inkrah. Tapi kalau memang misalnya kasus ini adalah politisasi hukum, maka harus diungkapkan siapa dalangnya yang mempolitisir dan tentu harus diadili juga. Karena orang yang bermain-main dengan mempolitisasi hukum tentu ada konsekuensi hukumnya. Jangan prinsip negara hukum dipermainkan. Kalau menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yaitu Sulistiowati Irianto menyebut bahwa kasus yang dihadapi Tom dan Hasto adalah dugaan korupsi yang kental motivasi politiknya. Harusnya Prabowo menjawab alasan dan tujuan apa memberikan amnesti dan abolisi kepada Tom dan Hasto. Keputusan Presiden Prabowo ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik pada lembaga peradilan selain mencederai prinsip pengawasan antara pemerintah dan badan yudikatif. Keputusan Presiden ini seolah menggambarkan ketidakpercayaan Presiden terhadap lembaga peradilan. Bahkan bisa mempengaruhi juga pada tingkat kepercayaan publik terhadap peradilan di Indonesia. Sekarang pertanyaannya, apakah kita masyarakat Indonesia masih mempercayai lembaga-lembaga peradilan? Dan siapa yang bermain di belakang politisasi hukum ini?